berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita mengkaji dan menelaah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang juga alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dari acara daurah yang sedianya cuma 2 hari, alhamdulillah bisa bertambah sampai 5 hari dan ditutup dengan tausiah dan nasihat dari Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita pelajari pada daurah ini bisa mengingatkan kepada kita, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan sabat dan istiqamah kepada kita untuk kita senantiasa bisa berpegang teguh dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian ikhwas sekalian, jazakumullah, dalam kesempatan ini sedikit saya akan menyampaikan dari apa yang secara ringkas atau global dari apa yang disampaikan dari ceramahnya atau tausiahnya Syekh tadi, yang diantaranya setelah beliau mengucapkan tahmid dan taslim, kemudian beliau membawakan nas-nas atau dalil-dalil yang menunjukkan untuk kita pentingnya tentang permasalahan dakwah, yang beliau membawakan dengan ayat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaikum min rabbikum. Jadi ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan beliau juga menjelaskan tentang kedudukan Rasulullah SAW sebagai pembawa berita gembira dan juga sekaligus sebagai pembawa peringatan dan juga hakim yang memutuskan perkara umat Islam yang kita diminta untuk tunduk kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan umat ini dengan diutusnya Rasulullah SAW, dan sekaligus sebagai rekomendasi kepada umat ini dengan ayatnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Kemudian beliau menyatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasulullah SAW secara jumlatan wa tafsila, secara global ataupun juga secara terperinci. Bagaimana beliau diantaranya juga membawakan dalil wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang kepada kalian maka tinggalkanlah. Kemudian beliau juga membawakan ayat tentang ancaman dari mukhalafah akan perintah Rasulullah SAW dengan firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya waspada, hati-hati orang-orang yang mereka menyelisihkan perintah Rasul SAW akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka siksaan yang pedih. Maka al-haq adalah bersama Alkitab dan As-Sunnah dari Nabi Rahmah, yang beliau telah menyatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, tentang wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, yakni sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga sunnah para khulafaur rasyidun. Karena sungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Kemudian beliau membawakan tentang ijma' di kalangan para sahabat adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai dalil. Adapun apa dari yang sudah para sahabat Rasulullah SAW adalah bihasabil imkani wa ma tayassara alaihi al-ummah, adalah tergantung dengan kemungkinan dan apa yang mudah pada mereka. Kemudian selanjutnya beliau, ini diantara muqaddimahnya, kemudian beliau membawakan tentang manhaj atau prinsip-prinsip manhaj salaf. Di antaranya yang pertama adalah hifdzul ilmi wa ta'zimuhu wa ta'zimu ahlihi wal mudzakaratu fihi, yakni menjaga ilmu dan mengagungkan kepada ahlinya serta mudzakarah
senantiasa mengkaji dan membahas akan ilmu. Kemudian yang kedua dengan ta'liful kutub, dengan menulis buku-buku. Dan yang ketiga dengan ilqaul muhadarat, dengan menyampaikan ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, dan juga nadawat atau juga memberikan nasihat-nasihat. Ini diantara manhaj salaf yang beliau sebutkan dalam dakwah. Dan kata beliau, inilah cara atau jalan yang telah ditempuh oleh para imamatud dakwah dari umat ini. Kemudian beliau mengatakan, ini saya menghimbau agar ini bisa menjadi peringatan bagi saya pribadi dan juga peringatan ini bisa memberikan barakah. Kemudian beliau mengatakan bahwa mengingatkan kepada kita, katanya bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kepada kita dengan diberi akal untuk kita mempelajari dan mengkaji akan agamanya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian juga tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, yang Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau ini diutus kepada jin dan manusia sekaligus sebagai penyempurna. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita dengan menurunkan kitabnya yang telah menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam ini. Kemudian beliau juga menyebutkan, mengingatkan kepada kita akan akhir kesudahan dari kehidupan manusia ini, yakni beliau menyebutkan tentang sifat-sifat surga dan ahlinya, demikian pula sifat-sifat neraka dan ahlinya. Dan ini tempat kembali pertama bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah jannah baginya. Kemudian yang mengingkarinya atau berpaling darinya adalah neraka baginya. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah kepada kita dengan sekian banyak perintah, dan juga melarang kepada kita dengan berbagai larangan. Maka barang siapa yang bisa mengerjakan kebaikan, tentunya tidak lain adalah dari karunia Allah dan kebaikannya. Adapun yang dia mengerjakan keburukan, maka itu adalah dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya kehidupan dunia ini dan adanya perintah dan larangan ini adalah untuk menguji ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik di antara kalian amal perbuatannya. Dan sampai kemudian beliau mengingatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hajj, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts, wahai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang adanya hari berbangkit, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, sampai kemudian menjadi lahir, dan ada yang diwafatkan sampai ila arzalil umur, sampai umur yang sudah tua, sampai umur yang radilah. Ini semuanya mengingatkan kepada kita tentang akhir kesudahan bagi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kita darun lil amal wa darun lit tijarah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dunia ini sebagai negeri untuk kita beramal, negeri untuk kita berdagang, negeri untuk kita berbuat baik, beramal yang saleh. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan darul jaza, jadi negeri merupakan negeri pembalasan, darul barzakh wal akhirah, di alam barzakh dan di alam akhirat. Kemudian beliau menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kepada kita dengan apa yang itu adalah untuk kebaikan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melarang kepada kita dengan larangan-larangan yang semuanya itu akan memberikan madarat bagi kita.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah merintahkan kepada kita untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya dan juga mentaati ulil amri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah merintahkan untuk kita hanya beribadah kepadanya, serta al-musamahah, juga al-musabaqah fi kullil khair, berlomba-lomba dalam setiap kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan kepada kita untuk kita istiqamah, sabat dengan apa yang akan memberikan manfaat kepada kita dari perbuatan dan juga perkataan kita. Kemudian beliau mengambil dalil dengan ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, al-ayah. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun kepada mereka para malaikat dengan memberikan taslim, memberikan hiburan, alla takhafu wa la tahzanu, supaya janganlah kalian takut dan jangan kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabar gembira bagi kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada kita dengan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, istahyu minallahi haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal yadhkur al-akhirata wal bila wal an tahfadha ar-ra'sa wa ma wal batna wa ma hawa wal yadhkur al-mauta wal bila istahyu minallahi haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa an tadhkuril mauta wal bila wa man arada al-akhirata taraka zinatal hayatid dunya wa man fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yani malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Apa itu? An tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a, supaya kamu menjaga kepala dengan apa yang dikandungnya, menjaga perut dengan apa yang dikandungnya, kemudian juga mengingat mati dan juga mengingat akan ujian, serta barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat hendaknya meninggalkan zinatal hayatid dunya, perhiasan dunia, kehidupan dunia ini. Maka barang siapa yang telah mengerjakan 4 perkara ini, berarti dia sungguh-sungguh telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Kemudian juga beliau mengingatkan kepada kita setelah membawakan hadis ini, kunu min abnail akhirah, jadilah sebagai abnaul akhirah, anak-anak akhirat, wala takunu min abnaid dunya, dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia ini yang tidak beramal dan juga tidak ada ketaatan padanya. Ini diantara tausiah atau nasihat yang beliau sampaikan kepada kita. Adapun berikutnya adalah dengan as'ilah. Yang pertama, pertanyaan tentang asbabus sabat ala manhaj salafi, tentang sebab-sebab untuk kita bisa sabat dan istiqamah di atas manhaj salafi. Yang pertama beliau katakan adalah talabul ilmi syar'i, mencari ilmu syar'i kepada ahlinya, yang mereka adalah mengikuti jejak para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian juga menelaah dan mengkaji, juga memberikan perhatian besar dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah, serta juga mempelajari akan sirah Nabawiyah. Ini diantara jawaban beliau. Kemudian pertanyaan yang kedua, taujihat atau nasihat kepada akhwat. Yang pertama mengatakan, maka bersyukurlah kalau memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia bisa iltizam dengan agamanya. Kemudian hendaknya merealisasikan apa yang diilmuinya dari manhaj salafi, dari berhijab dengan hijab yang syar'i, dan juga menjauh dari rijalul ajanib, serta menjauh dari asbabul fitan, dari sebab-sebab fitnah. Kemudian beliau juga mengatakan hendaknya kepada para wanita ini, para akhwat dan muslimat ini juga sabat
kokoh dan istiqamah untuk senantiasa iltizam dengan komitmen dengan syariatnya. Juga hendaknya senantiasa menyebarkan dakwah dari komitmen kepada hijab dan menjaga kehormatan dirinya, serta mentaati kedua orang tuanya, juga mentaati kepada suaminya, serta juga mendidik kepada anak-anaknya. Kemudian ini diantara taujihat beliau tentang kepada akhwat al-muslimat. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang hukmul intikhabat, yakni hukum tentang pemilu. Beliau mengatakan bahwa pemilu itu hendaknya sesuai dengan siasat syar'iyah, dengan politik yang syar'i. Hendaknya yang dipilih adalah seorang aqil dan seorang alim dan juga seorang hakim yang akan mengendalikan dan membawa umat dengan kendali yang baik, tidak dengan politik yang dipahami oleh oleh kebanyakan orang yang punya tendensi ala man dabba wa dab, kepada orang yang semaunya sendiri, punya tendensi-tendensi yang lain. Kemudian yang namanya hakim ini hendaknya adalah dipilih oleh ahlul hal wal aqd, yang mereka ini adalah dari kalangan para ulama, agar negeri itu sesuai dengan cara Islami dan sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam. Barangkali saya sedikit tambahi, mungkin tafsilnya silakan baca dari risalahnya Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala. Alhamdulillah sudah diterjemahkan itu. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang thariqatur rujuk, yakni cara untuk kembali rujuk dari penyimpangan setelah dari penyimpangan dari manhaj salafi. Beliau mengatakan hendaknya dia memuji kepada Allah karena diberi karunia untuk bisa rujuk dan bisa kembali kepada manhaj salafi. Kemudian yang kedua, hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang dia benar-benar shadiqan, kalau memang jujur ingin kembali. Kemudian yang kedua, hendaknya dia kembali kepada apa yang dulu pernah dijalaninya dari manhaj salafi, serta mempraktekannya manhaj salafi ini dengan praktek dan realisasi yang benar. Juga hendaknya dia istimrar fi talabil ilm, terus menerus dalam mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia meninggalkan dan membuang apa yang ada padanya dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kemudian kalau memang dia benar-benar bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan taubat kepadanya. Sebagaimana beliau juga kemudian mengambil dalil di surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, al-ayah. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang nas-nas yang berkaitan pertanyaan berikutnya tentang nas-nas yang umum yang berkaitan dengan muamalah ahlul bidah. Beliau katakan bahwasanya ahkamun nusus, hukum-hukum nas-nas tersebut adalah hukum yang umum, yang dariju tahtaha juz'iyat, yang ada di bawahnya adalah bagian-bagian dari keumuman ini, ada bagian-bagian tersendiri, bagian-bagian dari nas-nas tersendiri. Maka dalam masalah ini ahli sunnah bisa diketahui dengan iltizam mereka, komitmen mereka kepada kitab dan sunnah. Adapun ahlul ahwa bisa diketahui dengan perilaku mereka akan mukhalafatnya kepada nusus, kepada nas-nas yang syar'i ini. Kemudian untuk mengetahui itu semuanya juga harus dengan dalil-dalil yang ada padanya ahlus sunnah wal jamaah dalam menegakkannya. Kemudian juga ahlus sunnah wal jamaah jelas diketahui dengan perkataan dan juga perbuatan mereka. Sebagaimana demikian pula ahlul ahwa bisa diketahui dengan perkataan dan perbuatan mereka serta sikap-sikap mereka ala marri zamani wal makan,
sepanjang waktu dan sepanjang masa. Kemudian beliau mengatakan fala yajuzu, tidak dibolehkan untuk Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya tidak dibolehkan bagi seorang untuk memberikan bayangan atau menyangka dan menetapkan kepada orang dengan mengatakan bahwasanya nas-nas Alkitab tidak menentukan kepada ahlul bidah demikian dan demikian. Artinya di sini sepertinya perlu bayan ketika nas-nas itu umum, ketika mau ditatbik kepada khusus mestinya perlu bayan. Kemudian yang terakhir adalah tentang thariqatud dakwah. Jadi dalam pertanyaan yang terakhir tentang menyampaikan kepada orang-orang awam, menyampaikan ceramah kepada orang awam, di sini tidak lain adalah dengan beliau mengatakan dengan menyampaikan dengan ta'lim, mengajari mereka akan al-haq dan akan sunnah, kemudian juga dengan menyampaikan apa yang telah dikabarkan kepada kita di Rasulullah SAW. Maka ini tidak termasuk qadah. Dan kemudian beliau mengatakan barang siapa yang menerima dari apa yang disampaikannya maka ini falyahmadillah, hendaknya dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menolak dengan apa yang disampaikan maka bukan tanggung jawab dirinya. Ini ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Syekh, wallahu taala alam. Barangkali kalau ada kurang dan lebihnya, karena ini juga terburu-buru, apalagi juga sound sistemnya kurang jelas tadi, maka ini mohon diluruskan kalau memang masih banyak di sana sini kesalahan, dan yang tentunya kita perlu murajaah kembali kepada rekaman-rekaman yang ada tadi. Wallahu taala alam. Kemudian di sini ada sedikit ralat dari salah seorang ikhwah, dan di sini apa yang disampaikan oleh Ustaz Dzulqarnain dari beberapa mungkin kesalahan ucap, sabqul lisan, dan Ustaz Dzulqarnain juga mengucapkan terima kasih dengan apa yang disampaikan dari ralat ini. Maka ini semestinya demikian. Kalau memang salah langsung diingatkan. Ini dikatakan, ini saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Apa nih Ustaz? Ana mendengar di beberapa tempat pembahasan Syarhus Sunnah Ustaz salah ucap. Wallahu taala alam. Yang pertama, Ustaz katakan perkataan Ibnu Taimiyah mencuci sepatu. Namun pada awal dan kesimpulan alhamdulillah Ustaz katakan mengusap sepatu. Mungkin perlu diralat tentang perkataan Ustaz tentang perkataan Ibnu Taimiyah yang Ustaz katakan mencuci sepatu. Saat pembahasan hati makhluk berada di antara jari dari jari jemari Allah. Pada awal dan akhir pembahasan, ini yang kedua. Pada awal dan akhir pembahasan Ustaz mengatakan hati makhluk. Namun pada pertengahannya Ustaz katakan hati Allah berada di antara jari dari jari jemari Allah. Wallahu ta'ala, Ustaz salah ucap. Kemudian yang ketiga, saat pembahasan masuk jannah karena rahmat Allah dan rahmat Allah didapat karena sebab amalan saleh, kebanyakan ini yang Ustaz ucapkan, namun terucap juga rahmat Allah karena sebab amalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana terekam dalam kaset. Wallahu ta'ala alam. Sepertinya Ustaz salah ucap dan tidak menyengajakan hal tersebut. Hanya saja saya khawatir kaset tersebar tanpa edit dan orang-orang yang berpenyakit dalam hati mereka, waliyadzubillah, mencari celah untuk menghantam, mencari-cari kesalahan Ustaz.
Saya mencintai Ustaz karena Allah. Semoga Allah menyatukan hati-hati kita dan memperbaiki hubungan kita. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dan sekali lagi Ustaz Dzulkarnain mengucapkan terima kasih dengan peralat seperti ini, dan barangkali perlu seperti ini, dan inilah ukhuwah imannya yang semestinya. Wallahu taala, demikian bulan dari saya, barangkali kurang dan lebihnya dari apa yang saya secara global ini saya sampaikan masih banyak di sana sini kekurangan dan kelebihannya, maka saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon juga diluruskan. Kemudian juga terakhir saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada ikhwah semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk huzur dalam daurah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ikhlas dan juga amal yang saleh, serta diberikan sabar dan istiqamah untuk senantiasa berpegang teguh di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang mulia ini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih sekali lagi juga kepada takmir masjid khususnya yang telah memberikan tempat dan ubur rambainya untuk pelaksanaan daurah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan imbalan yang sesuai. Dan kemudian barangkali banyak kekurangan dan juga kurang kesalahan dalam acara daurah ini. Tentunya kritik dan saran juga ditunggu. Mudah-mudahan pada pelaksanaan daurah-daurah berikutnya bisa lebih tertata, lebih rapi lagi, dan tentunya sesuai dengan apa yang kenyamanan dalam kita talabul ilm bisa kita dapatkan, dan kita lebih khidmah dalam kita mengkaji dan mempelajari dalam daurah ini. Itu dulu dari saya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam.